Ya, ini mengenai silsilah Yesus Kristus ya, untuk yang pertama. Jadi pada bagian awal ya, silsilah Yesus Kristus itu diberikan dengan jelas oleh Injil Matius. Sebenarnya ini ada dua versi ya. Ada dua versi, yaitu dari Injil Lukas, Lukas 3, ayat 23 sampai 28. Gitu. Nah, Jerome Biblical Commentary itu memberikan tafsiran bahwa Injil Matius itu ditandai ya dengan seorang wajah manusia dalam penglihatan Yeskiel, karena itu membuka Injilnya dengan silsilah kemanusiaan Kristus. Karena Injil Matius ini kan diwartakan untuk setiap orang Yahudi. Maka Injil Matius itu cukup menunjukkan sampai pada Abraham saja. Sedangkan kalau Ibu Bapak dan teman-teman baca dari Injil Lukas, itu ditemukan sampai Adam. Dan sesuai tradisi ya, ada tradisi bahwa orang orang Yahudi pada saat itu tidak memperhatikan silsilah wanita, sehingga yang diurutkan adalah silsilah dari keluarga dari pria. Sebetulnya ada perbedaan ya. Mungkin yang pertama ya, bahwa silsilah ini sebenarnya dibagi dalam dua titik kritis sejarah Israel, yaitu yang pertama berdirinya kerajaan Daud, dan yang kemudian yang kedua adalah runtuhnya kerajaan Yehuda dalam penaklukan Babilonia ya, atau pembuangan Babel pada saat itu di bawah Raja Nebukadnezar II ya, abad ke-6 atau 7 sebelum Masehi. Sebenarnya dengan membaca silsilah Yesus Kristus ini, kita akan menemukan beberapa perbedaan antara versi Matius ataupun dengan versi dari Injil eh, Lukas. Pertama adalah versi Matius itu ditulis sampai Bapak Abraham. Sedangkan kalau versi Lukas dituliskan sampai Adam saja. Kemudian perbedaan yang kecil sih sebetulnya. Kalau Injil Matius itu diurutkan ya dari atas ke bawah, jadi dari Abraham sampai kepada Yesus. Tapi kalau Injil Lukas itu diawali dari Yesus dulu, kemudian diurutkan bapaknya siapa sampai kepada Adam. Jadi dibalik gitu, antara Injil Matius dan juga Injil Lukas. Mengapa Injil Matius akhirnya ditulis sampai kepada Abraham? Karena Injil Matius tentu ditujukan ya kepada orang Yahudi, sehingga cukup sampai di situ. Tapi kalau Injil Lukas itu kan ditulis untuk orang di luar Yahudi, maka perlu ditunjukkan sampai Adam ya, agar menjadi tanda bahwa kelahiran Kristus itu menjadi sukacita seluruh bangsa. Kemudian perbedaan yang kedua adalah ini lebih lebih fundamental sebetulnya. Yusuf suami Maria itu anaknya Eli atau anaknya Yakub? Kalau dari bacaan Matius itu jelas Yakub akhirnya memperanakan Yusuf suami Maria, itu jelas. Tapi kalau di Lukas itu eh, eh, apa bapak dari Yusuf suami Maria itu adalah Eli. Nah, tentu ini adalah pertanyaan yang sangat fundamental ya. Bahkan pada saat itu mungkin bagi para bawa-bawa gereja. Dan tapi yang jelas gini, tapi yang jelas Injil Matius itu menuliskan keturunan Daud dari ada yang bilang ya dari Salomo, kemudian Lukas itu menuliskan dari Nathan. Nathan anak Daud ya, bukan Nathan the prophet. Beda. Jadi Nathan anak Daud. Tafsiran yang umum itu sebenarnya dituliskan oleh Cornelius Alapide, bahwa sebenarnya Injil Matius itu memberikan silsilah berdasarkan keturunan dari Santo Yusuf. Jelas di situ dikatakan bahwa Yakub memeranakan Yesus suami Maria, itu jelas tafsiran yang umum. Kemudian Injil Lukas itu memberikan silsilah berdasarkan keturunan Bunda Maria. Bahkan Cornelius Alapide juga menyatakan bahwa di situ adalah Eli gitu ya. Silsilah dari Bunda Maria yaitu ayahnya bernama Eli, atau dalam kalau kita kenal kan Yoakim dan Ana. Tapi Eli dan Yoakim itu menunjukkan orang yang sama. Eli, Yoakim ataupun Eliakim gitu ya. Jadi itu menunjukkan orang yang sama. Tapi ada juga Eusebius dari Kaisarea ataupun Hilarius Poitiers itu menyatakan ada tercatat sebenarnya Injil Lukas itu mencatat dari perkawinan Levirat. Dan ini pun juga ditulis oleh sejarawan Kristen ya pada awal abad ketiga yang bernama Julius Africanus. Dia seorang sejarawan, penulis Kristen juga di abad ketiga. Nah, dia tuh menulis sebuah karya yang namanya Kronografi. Dia memang sempat lahir di Yerusalem, kemudian dia pindah ke Alexandria. Nah, kronografi ini
isinya adalah sejarah sejarah dunia. Dikisahkan dia sejarah dunia dari Adam sampai tahun ke-200 Masehi. Menurut eh, Eusebius Caesarea, Hilarius, dan kemudian sejarawan Julius Africanus, perbedaan ini karena perkawinan Levirat ya. Perkawinan Levirat itu adalah kalau ada orang tertua dalam sebuah keluarga, akhirnya dia meninggal tanpa anak laki-laki, maka saudara laki-laki berikutnya dari keluarga yang sama ya, itu akan menikahi istri dari orang yang meninggal tadi. Ketika dia punya anak, anaknya pun dianggap sebagai anak dari kakaknya gitu ya, atau orang yang sudah meninggal tadi. Jadi suksesinya akan selalu berada di tangan anak yang sulung. Nah, yang terjadi di sini adalah perhatikan ini dari buyut ya, Matat, buyutnya Yesus gitu ya. Kalau dari Lukas kan Matat, sedangkan kalau dari Injil Matius itu Matan. Pada awalnya gini, Matan itu keturunan Daud dari Salomo menikahi Esta atau Esther atau Jeska ada yang bilang. Let's say namanya Esta gitu ya. Pokoknya Matan menikahi Esta. Kemudian dari perkawinan itu lahirlah Yakub, bapaknya Yusuf atau kakeknya Yesus. Kemudian Matan ini wafat dan kemudian Esta itu dinikahi oleh Matat gitu ya. Karena kan hukum melarang ya seorang janda itu menikah dengan orang lain gitu ya. Jadi Esta itu menikahi kedua kali dengan Matat. Matat itu seorang keturunan Daud yang dari Natan. Dari pernikahan ini maka lahirlah Eli. Jadi bisa dilihat bahwa Eli dan juga Yakub itu sama-sama anak dari Esta, walaupun beda bapak. Tapi mereka adalah saudara seibu, Eli dan juga Yakub. Kemudian uh, Eli itu menikah dengan istri gitu ya, tapi wafat sebelum punya keturunan. Dan istri Eli ini kemudian jadi istrinya Yakub. Kemudian menikah dan melahirkan Santo Yusuf atau bapaknya Yesus. Ya, bapaknya Yesus. Jadi Santo Yusuf ini adalah anak biologis dari Yakub, tapi dari segi hukum Taurat, karena perkawinan Levirat itu, dia adalah anak dari Eli. Maka dalam dirinya Yusuf itu ada dua jenis setelah keturunan Daud, gitu ya. Ada yang dari sisinya Salomo ataupun ada yang dari sisinya Nathan, gitu. Jadi perbedaan ini bisa kita jelaskan dari tradisi ataupun dari Cornelius a Lapide itu yang terbaru gitu ya, terjemahan yang paling umum bahwa Injil Matius itu menerangkan silsilah Yusuf, yang Injil Lukas itu menerangkan dari silsilah Bunda Maria. Selanjutnya, mengapa Matius itu tidak mengawali tulisan dengan penglihatan yang dilihat atau firman yang datang kepadaku, sebagaimana para nabi-nabi terdahulu itu berbicara ya. Theophylact dari Okrit itu menambahkan bahwa kalau seorang nabi berbicara kepada orang-orang yang keras hatinya dan tidak taat, maka mereka itu perlu menunjukkan suatu relasi kuasa. Relasi kuasa untuk mengatakan pada mereka, ini adalah suatu penglihatan ilahi. Maka kamu percaya saja. Atau hal ini adalah firman Tuhan, gitu ya. Dan karena itulah orang itu akan menjadi takut atau tidak meremehkan yang dikatakan. Jadi relasi kuasa itu akan terjadi. Tapi itu tidak diinginkan sebenarnya oleh penulis Injil bernama Injil Matius gitu ya. Bahwa ia percaya setiap orang yang membaca Injil Matius, ia sudah berwatak taat ataupun dia berwatak baik. Sebab yang dituliskan Injil Matius itu berdasarkan pengalaman sendiri kok dan kesaksian para nabi gitu. Bukan lagi suatu firman ataupun penglihatan, tapi ini adalah suatu kesaksian yang dituliskan oleh Matius sendiri. Maka dia tidak perlu lagi menambahkan penglihatan yang dilihat atau firman yang datang kepadaku. Karena dia sendiri sudah merasakan sang firman itu. Dan Matius itu ingin kita masuk gitu ya, ingin kita masuk dalam peristiwa ilahi itu secara namanya noetika atau dengan pikiran membayangkan melalui Roh Kudus gitu ya. Kita masuk dan mendengarkan secara nyata itu dengan indera ataupun secara langsung ya, sebagaimana Matius pernah alami. Jadi Matius tidak lagi perlu suatu relasi kuasa gitu ya. Penulis Injil tidak perlu lagi relasi kuasa kepada yang membaca Injil karena dia percaya gitu ya. Atau Matius sebenarnya berharap tidak ya, tapi percaya bahwa setiap orang yang membaca Injil
paling tidak berkeinginan untuk taat ataupun berwatak baik. Sehingga bukan lagi orang yang keras hati maupun orang yang tidak taat. Tapi orang yang berwatak baik, orang yang taat, orang yang mau mencari. Nah, kemudian yang kedua, sebagaimana Adam itu kan bapak kehidupan semua manusia ya, Kristus pun juga bapak kehidupan dari semua umat beriman. Dan Matius itu mengambil silsilah Kristus dari Abraham sampai 42 generasi. Ini menunjukkan ya pada orang Yahudi bahwa Yesus itu adalah Mesias sejati yang diturunkan kepada pada Abraham gitu. Seperti yang sudah saya terangkan atau saya sharingkan di bulan lalu ya, ketika saya memberikan Injil Matius, prolognya, bahwa Matius itu kan menulis untuk orang Yahudi dalam bahasa Ibrani. Dia sebenarnya tidak perlu lagi menjelaskan keilahian Abraham ataupun Raja Daud, tapi punya punya suatu PR gitu ya untuk menyingkapkan misteri inkarnasi itu. Jadi perlulah eh, dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu mengambil cara ataupun dilahirkan dengan cara yang adikodrati. Oleh karena ini Bunda Maria akhirnya diberkati ya di antara semua malaikat ataupun manusia. Detail selanjutnya yang ketiga, mengapa sih Matius itu perlu di awal ya, Matius 1 ayat 1 perlu menyebutkan keturunan Daud dan Abraham. Mengapa tidak cukup salah satu? Nah, John Chrysostom itu menuliskan bahwa karena janji ini sudah dibuat kepada keduanya tentang Kristus untuk dilahirkan. Misalnya kepada Abraham aja sudah difirmankan secara langsung, dan oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan diberkati. Terlebih lagi, berdasarkan hak sunat, Abraham ini adalah bapak leluhur bangsa Yahudi. Keturunannya semua bangsa akan diberkati. Sedangkan Daud adalah dia memang raja, dia juga nabi gitu ya, uh, walaupun dia bukan imam. Dan Raja Daud itu adalah raja pertama di suku Yehuda ya. Di antara suku Yehuda dia adalah yang pertama dalam pangkat raja. Dan Allah berjanji juga kepada suku Yehuda bahwa Kristus itu akan lahir dari keturunan Yehuda. Jadi secara tegas disebut bahwa ya Yesus itu anak dari keduanya, yaitu anak Daud dan juga anak Abraham gitu. Detail yang keempat ya, detail yang mungkin yang paling paling itu ya buat saya cukup kagum gitu. Kalau teman-teman membaca tadi ya dari Matius 1 ayat 1 sampai 17 mengenai silsilah Yesus Kristus, kecuali Bunda Maria, hanya ada 4 perempuan yang disebutkan dalam silsilah Yesus. 3 di antara itu pelacur. Jadi cuma ada 4. Bayangkan ada 4 wanita yang muncul, 3 itu pelacur. Kemudian 1 orang yaitu Ruth itu bukan orang Yahudi. Bayangkan saja. Kalau menurut hukum eh, pelacur itu kan nanti yang dirajam ataupun dihukum mati gitu ya. Tapi Tuhan Yesus itu akhirnya mengambil gitu ya, menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu ingin masuk ke dalam dosa manusia. Dia datang untuk menghapuskan dan menyingkirkan dosa. Dia ingin dilahirkan dari orang yang berdosa. Bayangkan aja, Tamar itu kalau kita baca dulu ya di kejadian mungkin. Tamar itu kan ditolak dinikahi oleh Onan. Kemudian ia tipu daya kan, menipu Yehuda sehingga bisa bisa punya anak gitu. Betseba, kita semua juga sudah tahu ceritanya bahwa melalui persinahan dengan Daud, kemudian ia menikah. Tapi hebatnya adalah Daud dan Betseba ya membesarkan Salomo itu dengan cara yang suci, dengan cara yang benar. Makanya ia menjadi agung, menjadi masyur ya, menjadi masyur dengan Roh Kudus. Rahab. Rahab menikahi Salmon, pangeran dari suku Yehuda, ini pada zaman Yosua. Karena Rahab itu, walaupun dia pelacur, tapi dia menerima dan melindungi mata-mata Ibrani yang dikirimkan oleh Yosua ke Yeriko dalam apa ark atau dalam episode itu ya, tembok Yeriko itu. Sehingga si Rahab itu punya iman ataupun punya agama yang sama dengan Salmon. Kemudian yang terakhir adalah Ruth. Ruth ini bukan orang Yahudi. Bahkan dia itu orang Moab. Pada saat itu kan orang Moab dibantai sama orang Israel ya. Tapi Tuhan itu memberikan hadiah kepada Ruth oleh karena kesetiaan Ruth
menemani Naomi. Naomi punya dua anak, salah satunya menjadi suami dari Ruth, tapi anak dari Naomi dua-duanya mati. Sehingga tidak ada keharusan sebetulnya bagi Ruth untuk menemani Naomi itu kembali ke ke Yudea ya. Tapi Ruth itu mau menemani Naomi ke Yudea. Jadi dia menunjukkan kesetiaannya. Kemudian ternyata dia bertemu dengan Boas, kemudian dia menikah gitu ya. Dan akhirnya dari keempat orang inilah, dari keempat wanita yang dianggap berdosa oleh orang Yahudi pada saat itu, Tuhan Yesus itu ingin masuk ke dalam mereka. Sebab ya itu bahwa dia datang untuk menghapuskan dan menyingkirkan dosa. Dia ingin dilahirkan dari orang yang berdosa. Secara antropologis bahwa ini Cornelius Lapide juga ya yang menyatakan bahwa menunjukkan kepada manusia sebenarnya akan suatu kesia-siaan dari kesombongan dan kelahiran. Jadi Tuhan Yesus lahir itu tidak perlu menyombongkan diri dengan siapa orang tua saya, siapa leluhur saya. Karena kemuliaan yang sejati itu kan tidak terletak pada keturunannya, tapi pada perilaku kita, apa yang sudah kita lakukan di dunia ini, watak dan kebajikan yang dikatakan oleh Cornelius Lapide. Maka sebenarnya janganlah seorang malu karena kelahirannya. Itu bahkan karena kalau leluhurnya itu hina ataupun leluhurnya jahat, itu jangan malu karena kemuliaan sejati tidak pernah terletak pada keturunan. Dan terakhir ini saya tutup ya dengan Cicero. Cicero itu seorang filsuf Republik Romawi pada saat itu. Romawi belum menjadi kekaisaran ya. Saya telah melampaui para leluhur dalam hal kebajikan. Itulah yang menjadi pegangan kita. Maka pada bagian yang pertama ini yang dapat kita pelajari adalah Tuhan Yesus sesungguhnya adalah pemenuhan janji Tuhan kepada Abraham dan Raja Daud. Ia adalah anak Yusuf tapi juga anak Allah. Tidak ada masa lalu yang terlalu rusak untuk disentuh oleh Tuhan sebab Tuhan datang melalui orang biasa bahkan mereka yang berdosa.